bisa lebih menjadi pendorong alat untuk kemajuan diri kita. Itu kelebihan. Kalau kekurangan, kita punya kekurangan, nanti kan di list misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang harus kita lakukan dengan kekurangan kita itu? Diperbaiki. Apa? Yang laki-lakinya apa? Kalau kita punya kekurangan kira-kira diapain? Apa? Iya. Oke. Kekurangan di sini ya bukan maksudnya dalam hal sifat dan lain sebagainya tadi. Tapi kekurangan memang kekurangan itu kita miliki tapi orang lain nggak miliki itu misalnya. Atau hanya sebagian orang yang memiliki itu. Dan itu memang ya kekurangannya ada di diri kita. Gitu. Langkah pertama yang harus dilakukan ketika kita memiliki kekurangan, membuat kekurangan itu tidak menjadi pengganjal kemajuan diri kita, atau tidak membuat kekurangan itu menjadi penghalang bagi kemajuan diri kita. Kalau kita paham kelemahan kita apa, kita akan bisa mengantisipasi supaya kelemahan itu tidak mengganjal kemajuan diri kita. Saya contohkan ya, ada orang yang kada ingatan, ya mudah lupa ya. Memorinya tuh mudah kusam. Darat bongkar plastis itu murah ya orangnya. Hilang foldernya di dalam situ tuh kan. Filenya hilang gitu kan. Iya, sedangnya bertanda yang apa tuh? Yang persen segala itu ya. Nah, kalau misalnya di posisi yang seperti itu gitu ya. Berarti yang harus kita lakukan mengantisipasinya. Oh, Rancaki mencatat berarti ya kalau karena catatan itu penguat ingatan gitu ya. Oh, Rancaki membuat pengingat misalnya, bisa lah misalnya membuat alarm gitu kan ya, atau pengingat apa gitu ya, supaya itu bisa itu tidak mengganjal kemajuan diri kita gitu. Nah, yang kada ingat tadi, kalau diperbaiki ya latihan juga gitu ya, makan makanan yang sehat, latihan, habis itu ada cara-cara lagi untuk mempermudah ingatan itu dengan membuat singkatan-singkatan gitu kan ya. Kayak kita dulu misalnya belajar nama-nama planet ya. Nama planet misalnya ada Mari petik bunga mawar yang sedang usang Luna Pluto gitu ya. Nah, Mari M awalnya berarti Merkurius, petik P walaupun P-nya yang kayak gini gitu. Venus gitu ya. Bunga B berarti bumi gitu ya. Mawar M berarti Mars. Yang Y berarti Jupiter ya, atau Jupiter gitu kan ya. Sedang berarti S berarti Saturnus. Usang U berarti Uranus. Nona M berarti Neptunus. Pluto P ya Pluto gitu. Ya saya diajari guru saya seperti itu, sehingga ingatan itu akan sangat kuat gitu. Akan sangat kuat karena singkatan-singkatan itu gitu. Itu bukan singkatan sih, huruf pertama gitu kan ya. Nanti kan ada singkatan-singkatan juga yang huruf awal digabungkan gitu kan ya. Atau misalnya mewakilkan apa yang mau kita ingat itu kepada suatu benda gitu ya. Jadi misalnya kalau kita mau ingat nama teman kita misalnya, karena jarang ketemu ya mudah lupa, kita ingat misalnya ada satu benda yang mirip-mirip namanya sama dia gitu. Jadi kalau kita ketemu sulit menemukan namanya siapa, di memori ini ada ketemu kamu itu kan. Kita lihat bangku misalnya, ngarannya si Anu sekalinya ya kan. Iya. Mirip namanya dengan itu ya. Itu juga bisa dibuat untuk memudahkan kita untuk mengingat gitu. Bisa juga kadang kan kita sering misalnya lupa ketika sholat itu rakaat sholat gitu kan. Ya itu di konsep saja gitu kan. Yang saya zuhur ini ayat yang dibaca di rakaat pertama, rakaat kedua apa gitu kan. Jadi ketika kita di rakaat kedua kita sudah baca itu, naik ke rakaat ketiga kita sudah yakin bahwa itu rakaat ketiga gitu kan. Karena sudah kita baca rakaat yang kedua tadi itu ayatnya gitu kan. Nah konsep milih-milih ayat itu artinya ingat ayatnya aja gitu. Akan mengurangi lupanya kita dengan rakaat sholat itu gitu. Atau bisa dengan hal-hal lain juga, misalnya ya ini untuk memudahkan ingatan saja gitu ya, melatih diri nanti ketika terlatih ya nggak apa-apa lagi gitu kan ya. Misalnya sholat gitu kan, sholat kan matanya ke tempat sujud gitu kan ya. Rakaat pertama kita lirik saja misalnya ujung sajadah bagian kanan gitu kan ya. Nanti kalau naik rakaat kedua itu sudah yakin bukan rakaat pertama gitu ya, karena kita sudah melirik
awal apa melirik sajadah ujung bagian kanan gitu kan ya. Tapi jangan di situ terus mata aja sekalian ya. Nah, rakaat kedua misalnya ke situ gitu kan ya. Rakaat ketiga misalnya kemana gitu kan. Itu ya nggak apa-apa ya, untuk bagaimana kita memudahkan yang namanya husuk enggak. Kalau husuk ya mana lupa dengan rakaat gitu kan ya. Nah, itu melatih diri kita supaya memudahkan tidak lupa dengan rakaat. Ya banyak cara untuk melatih diri kita supaya tidak lupa kalau jawabannya tadi memperbaiki gitu kan ya. Nah, tapi ya, yang lebih penting dalam jangka waktu yang sangat singkat, kita perlu untuk mengantisipasi supaya kekurangan-kekurangan kita itu tidak mengganjal kemajuan diri kita ya, terutama dalam hal memimpin. Oke, itu langkah yang pertama untuk menghadapi kekurangan kita. Yang kedua, menghadapi kekurangan kita, dan yang paling bagus yang kedua ini. Yang paling bagus yang kedua ini apa? Membuat kelemahan kita menjadi kelebihan. Membuat kelemahan kita menjadi kelebihan. Kadang kelemahan-kelebihan ini kan hanya persepsi saja. Kita anggap itu kelemahan gitu ya. Anggapan kita itu bisa saja salah. Ada di sisi dunia mana gitu kan yang punya kekurangan sama dengan kita, ternyata itu kelebihannya. Gitu. Saya sering contohkan gitu ya, Lionel Messi gitu kan ya, peraih Ballon d'Or berapa? 6 kali, 7 kali, 7 kali ya, 7 kali ya. Nah, dia itu kan waktu kecil punya kekurangan ya. Kekurangan hormon perkembangan perkembangan tubuh pertumbuhan ini kan ya. Nah, habis itu kakinya itu kan lebih pendek daripada yang lain karena kekurangan hormon pertumbuhan gitu kan. Tapi dengan kaki pendek itu yang buat dia tuh hebat giring bola gitu. Bola itu kan nggak jauh-jauh dari kakinya gitu kan ya. Kekurangan jadi kelebihan. Orang lain nggak bisa sama dengan dia karena orang lain kakinya nggak sama dia. Artinya ketika kita bicara kekurangan ini kita miliki tapi nggak banyak orang memiliki itu. Ketika kita bicara kelebihan pun seperti itu, kita miliki tapi nggak banyak orang memiliki itu. Kenapa tidak kita ubah persepsi kita dari kekurangan tadi menjadi kelebihan, sehingga itu tidak menjadi pengganjal diri kita, malah bisa menjadi pendorong diri kita. Kalau antisipasi tadi kan dia nggak ganjal, tapi dia nggak dorong juga. Nah, kalau yang ini dia nggak ganjal, tapi dia dorong juga ya, karena menjadi kelebihan kita. Bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan. Itu satu contoh ya. Banyak lagi contoh yang lainnya yang orang bisa mengubah persepsi dari yang tadinya menganggap itu kekurangannya menjadi kelebihan. Bagaimana itu bisa dilakukan? Ya, langkah paling pertama adalah nulis dulu apa kekurangannya. Itu nggak tahu kekurangan apa, kayak hendak mengubah jadi kelebihan. Ya, mudah aja, itu baik. Urusan mau ubah kekurangan jadi kelebihan itu mudah aja. Kekurangannya apa? Bingung. Satu ini, dua ini. Aku nih tulisan pada baik misalnya kan ya. Kalau tadi kan jangka panjangnya oke lah memperbaiki tulisan. Siapa tahu nanti kan ini kan jurusan guru sebagian gitu ya. Jadi guru kalau pada baik tulisan kan pada dimengerti oleh anak-anak gitu ya. Kalau ngajar mahasiswa kan agak relatif lebih mudah kalau tulisan jelek ya. Kayak saya ngaku ya, tulisan saya jelek gitu kan ya. Agak lebih mudah lah karena kan mereka bukan dari pemahaman gitu kan. Coba ngajar anak SD gitu kan, tulisan pada baik ya. Ya sekurang-kurangnya anak-anak paham dengan tulisan kita gitu kan. Kalau sudah ngajar mahasiswa ini mengetahuinya itu ya Allah. Dia kan sudah paham kalau mahasiswa gitu kan ya. Bagaimana sih diperbaiki yang pertama dulu diantisipasi ya. Tulisan-tulisan yang kurang bagus ini tadi diantisipasi supaya tidak mengganjal diri kita ya, menghambat misalnya ketika kita menjalani profesi sebagai guru misalnya di tingkatan dasar gitu kan. Nah, setelah itu ya apakah tulisan yang kada baik ini tadi bisa kita jadikan kelebihan? Apa kira-kira? Tulisan dokter. Apa? Orang kata oniro. Orang kata oniro. Apa lagi kira-kira? Apa? Apa? Iya, kadang ada pekerjaan yang diperlukan tuh yang ada bagus tulisan gitu. Karena apa yang dicatat tuh rahasia-rahasia gitu. Iya. Orang nggak akan milih yang tulisannya bagus ya, karena kalau yang biasa tulisan bagus itu susah banget.
Ya ini kita terbuka saja. Yang tulisannya kada bagus tuh susah membaiki tulisannya. Yang tulisannya terbiasa bagus tuh susah juga menjelek-jelekkan tulisannya. Mudah ya kayak menjelekkan tulisan tuh, cobain kenampian biasa bagus tulisannya. Susah juga gitu ya. Susah juga karena apa? Karena itu sudah style dia. Nah, itu seperti itu gitu ya. Nah, terus lagi misalnya kebanyakan contoh gitu. Bisa lah cari contoh-contoh lain kekurangan. Intinya kalau bisa dirubah jadi kelebihan, ubah jadi kelebihan. Kalau tidak bisa baru langkah yang tadi gitu ya, diantisipasi supaya itu tidak mengganjal kemajuan diri kita, terutama dalam hal kepemimpinan, ya, memimpin diri sendiri. Oke, mengenali diri sendiri. Langkah selanjutnya untuk memimpin diri sendiri adalah dengan meningkatkan kualitas diri kita. Karena manusia yang baik, manusia yang beruntung adalah yang hari ini lebih baik daripada kemarin, yang besok lebih baik daripada hari ini. Yang rugi hari ini sama dengan kemarin, sama ya. Bukan yang lebih tidak baik daripada kemarin gitu. Sama aja sudah rugi kita. Apalagi lebih tidak baik daripada kemarin gitu. Nah, hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Artinya, memimpin diri sendiri adalah bagaimana kita membuat kualitas diri kita semakin membaik dari hari ke hari. Oke ya. Nah, kira-kira bagaimana? Meningkatkan kualitas diri itu bagaimana? Contohnya. Ya ini kan sering gitu ya. Misalnya orang yang menentukan target, menentukan seseorang yang pantas untuk menjadi pasangannya gitu, misalnya. Terkadang itu kan nggak bisa ngukur gitu, nggak realistis juga. Seorang kayak apa, nanti kayak apa gitu kan.